Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Widiawati. Di sini saya akan menjelaskan materi DDKV tentang fotografi. Yang pertama yaitu pengertian fotografi. Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang pekat cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Yang kedua yaitu sejarah fotografi. Sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19. Tahun 1839 merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Pada saat itu, di Perancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan teknologi. Saat itu, rekaman dua dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen. Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala. Jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil, maka di bagian dalam ruang itu akan terefleksikan pemandangan di luar ruang secara terbalik lewat lubang tadi. Moti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obskura. Yang ketiga yaitu jenis-jenis fotografi. Jenis-jenis fotografi diantaranya yaitu landscape fotografi, portrait fotografi, fashion fotografi, street fotografi, wedding fotografi, dan yang terakhir yaitu commercial advertising fotografi. Yang keempat yaitu teknik pengambilan gambar. Yang pertama, framing atau komposisi. Komposisi dapat diartikan sebagai susunan yang dalam istilah fotografi memiliki arti susunan foto dalam batasan satu ruang. Yang kedua yaitu fokus. Agar hasil foto yang kamu hasilkan terlihat bagus, objek yang kamu pilih harus terlihat fokus. Seorang fotografer harus membiasakan diri membidik objek dengan fokus walaupun dalam keadaan under pressure. Yang ketiga yaitu DOV adalah cara lensa dalam menampilkan kedalaman ruang berdasarkan perbedaan rentang jarak objek dalam menghasilkan variasi fokus pada foto. Selanjutnya yaitu pencahayaan. Teknik dasar fotografi yang wajib kamu pelajari berikutnya adalah pengaturan pencahayaan. Hasil foto sangat ditentukan oleh pencahayaan yang ada. Foto yang baik adalah foto yang dengan pencahayaan yang pas, tidak under dan over exposure. Yang terakhir yaitu RAW processing. Teknik dasar fotografi terakhir yang wajib kamu pelajari adalah RAW processing. Metode ini mengacu pada teknik pengambilan foto secara mentah tanpa melakukan proses kompres. Yang kelima yaitu jenis-jenis kamera. Yang pertama yaitu kamera digital single lens reflex atau yang disingkat dengan DSLR. Seperti pendahuluannya di era analog, digital single lens reflex kamera ini juga memiliki banyak fitur yang berguna untuk bisa menghasilkan foto-foto yang menarik. Jika dibandingkan dengan kamera digital yang lainnya, kamera DSLR juga punya varian lensa yang paling banyak, mulai dari yang bersudut lebar seperti lensa fisheye hingga lensa zoom yang dapat mencapai lebih dari 500 mm. Yang kedua yaitu kamera single lens reflex atau yang disingkat dengan SLR. Kamera SLR merupakan kamera analog yang masih menggunakan film 36 mm meski masih dioperasikan secara manual. Saat ini popularitas SLR bisa dibilang sedang naik daun. Hal tersebut dikarenakan banyak orang yang penasaran dengan sensasi menggunakan kamera manual tersebut. Yang ketiga yaitu compact digital atau kamera pocket. Compact digital atau kamera pocket merupakan kamera digital yang paling sederhana, ukurannya yang minimalis dan bisa masuk ke dalam kantong. Membuat kamera ini menjadi pilihan alternatif bagi pemula. Meski fitur yang dimiliki kamera ini bisa dibilang standar, namun kamera ini bisa memiliki mobilitas yang tinggi. Yang keempat yaitu kamera mirrorless. Fitur kamera mirrorless sangat mirip dengan DSLR, namun yang membedakan kamera ini tidak menggunakan cermin. Tidak adanya cermin tersebut membuat kamera ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringkas dibandingkan dengan kamera DSLR. Kemampuan kamera mirrorless
lens sudah dapat disetarakan dengan kamera DSLR level middle lens. Yang terakhir yaitu action kamera. Perkembangan zaman membuat kecanggihan kamera semakin maju, bahkan ukurannya yang semakin kecil dengan berbagai fitur dan kecanggihan. Salah satu fitur unggulannya adalah memiliki sudut lebar, fokus tetap, dan dapat mengambil gambar diam serta video dengan suara. Yang keenam yaitu jenis-jenis angle foto. Yang pertama, EY angle. EY angle merupakan sudut pandang normal. Sudut pandang ini merupakan sudut pandang yang paling sering digunakan, yaitu ketika lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek yang dipotret. Yang kedua yaitu low angle. Teknik fotografi low angle menggunakan posisi kamera lebih rendah daripada objek yang difoto. Dengan kata lain, pengambilan foto dilakukan dari bawah ke atas. Yang ketiga yaitu high angle. Pengambilan objek dengan sudut pandang lebih tinggi dari objek tersebut disebut low angle. Teknik fotografi ini menonjolkan komposisi dengan leluasa ke dalam frame. Objek yang dihasilkan terlihat kecil dan terfokus dengan kesan rendah, lemah, inferior, dan sepi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.